besar. Hari besar enggak ya? Karena bagi saya hari besar itu subjektif. Kalau hari libur ya, tapi kalau hari besar itu tiap orang beda-beda. Ya kan, hari besarnya orang yang ambisius ngejar jabatan adalah ketika dia dapat jabatan. Hari besarnya orang yang ngejar proyek adalah ketika dia dapat proyek. Hari besarnya orang para penulis adalah ketika dia bisa melahirkan tulisan kan gitu. Jadi hari besar itu relatif, tapi kalau hari libur jelas tanggalnya mesti merah. Beda sama hari besar ya. Hari besar itu mungkin beda. Yang tidak punya pacar tiap hari ingin pacar, hari besarnya adalah ketika dia nembak dan diterima. Maka itu jadi hari besar. Oke, yang cari kerjaannya juga gitu. Begitu kamu lama nyari gak dapat kerjaan, begitu dapat itulah hari besar bagimu, kan gitu. Jadi tiap orang subjektif kalau hari besar. Oke, etika religius. Ini etika yang beda sama yang kemarin. Sejak kemarin yang namanya etika itu melibatkan diri sendiri manusia, melibatkan perilaku etiknya individu per individu atau komunitas per komunitas. Tapi ada perkembangan ketika ada agama, ada genre baru dalam etika namanya religious etik. Etika religius, etika agama. Semua etika kemarin yang kita jelaskan di pertemuan 1, 2, 3 itu kan basisnya budidaya manusia, akalnya manusia untuk mengejar mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk, mana yang bermoral, mana yang enggak. Nah, malam ini ada variasi yang berbeda bahwa etik ada yang tidak pakai akal, tidak pakai rasio, tapi basisnya adalah wahyu atau satu otoritas di luar manusia yang memasukkan nilai etik dalam diri manusia, namanya religious etik. Kalau teman-teman nyari contoh kajian yang membandingkan secara diametral antara religious etik dan rasional etik, bacalah bukunya misalnya Pak Amin Abdullah yang membandingkan antara Immanuel Kant dan Ghazali. Jadi itu contoh. Jadi saya lupa, mungkin judulnya Filsafat Etika Islam antara Kant dan Ghazali, yang menerbitkan mungkin Mizan, karena sudah lama itu buku. Jadi itu komparasi antara religious etik dan rasional etik. Rasional etik itu yang kita bahas minggu lalu, fokusnya pada Immanuel Kant kita sudah, dan hari ini kita pada Ghazali. Sebenarnya dua-duanya sama-sama ngomong tentang moralitas. Dan isinya kalau itu moralitas kan cenderung universal, jadi sama. Yang beda adalah instrumen dari moralitas itu. Kalau kemarin-kemarin orang disebut bermoral atau tidak bermoral, itu basisnya budidayanya manusia, rasionya manusia. Kemarin kan kita ngejar yang bagus mana ya? Oh, yang sesuai masyarakat, katanya kelompok konvensionalisme. Kemudian ada lagi deontologisme, ada lagi relativisme. Semua kan hasil pencarian akal. Nah, kalau di etika agama, kalau kamu mau cari mana yang bermoral, mana yang tidak, carilah pada dogmatika agama. Karena agama diyakini berasal dari kekuatan luar biasa, dari luar dirinya manusia. Biasanya religious etik ini mengkritik rasional etik sebagai etika yang relatif. Bisa ya, bisa enggak. Relatif itu kan di sini etik, di sana enggak. Di sana etik, di sini enggak. Menurut komunitas A etik, komunitas B enggak. Nah, ini yang dikritik oleh religious etik. Kalau manusia yang disuruh bikin etika, pasti sifatnya kontekstual, karena manusia itu terbatas dan kontekstual. Maka jangan manusia yang tidak terbatas dan tidak kontekstual, ketemunya terus Tuhan. Jadilah religius etik. Isinya mungkin saja sama-sama mana yang utama, mana yang tidak utama, mana yang karimah, mana yang mazmumah. Isinya sebenarnya sama, kayak pencarian manusia, cuma sumbernya berbeda. Kritiknya religius etik pada rasional etik, akal itu mungkin bisa tahu mana baik, mana buruk. Tapi akal tidak punya daya untuk memerintahkan seseorang yang baik lakukanlah, yang buruk jangan dilakukan.
untuk bisa melakukan harus ada kekuatan dari luar manusia. Kalau di situ saya sebut kewibawaan yang bisa memaksa. Kenapa? Karena orang tahu baik dan buruk itu kadang-kadang tidak korelatif dengan kelakuannya yang baik dan buruk. Maling itu sudah tahu kok mana baik mana buruk, tapi dia tetap maling. Koruptor itu kalau kamu tanya, kamu wawancarai, mesti dia ngerti kalau korupsi itu jelek. Tapi kan dia ngeyel dengan akalnya juga. Loh, yang kayak gini gak korupsi, yang kayak gini harus pokoknya ngeyel. Dan korupsi jahat dia tahu, tapi tetap saja dia korupsi. Kenapa? Karena dirinya sendiri. Kalau orang itu pakai dirinya sendiri, dia tidak punya daya untuk memaksa dirinya sendiri. Maka harus ada kekuatan dari luar diri manusia yang mempressure dia sehingga aku harus melakukan baik dan buruk, menjauhi yang buruk, melakukan yang baik. Nah itu, maka dibutuhkan kekuatan yang luar biasa, namanya Tuhan. Kalau di Immanuel kan, yang di ontologis kan, Tuhan itu tidak ada di luar manusia, tapi Tuhan itu hanya implikasi logis dari rasional etik. Jadi kalau di Immanuel kan itu bahasa kasarnya kan gini, orang harus bermoral. Kenapa harus bermoral? Karena dunia harus tertib. Tanpa moralitas dunia kacau balau. Untuk bisa dijamin bermoral, antara lain harus ada Tuhan. Kenapa harus ada Tuhan? Karena besok setelah mati, orang baik harus dapat balasan baik, yang jelek harus dapat balasan jelek. Kenapa harus nunggu mati? Karena terbukti di dunia ini orang baik tidak selalu nasibnya baik, orang jelek tidak selalu nasibnya jelek. Koruptor korupsi sekian miliar, di penjara sekian tahun, tapi penjaranya kan kayak hotel. Kemudian hartanya yang dirampas paling nggak ada sepersepuluhnya, jadi dia masih tetap bisa seneng-seneng sampai mati. Kamu kan merasa nggak adil. Kamu yang susah payah luar biasa, ya susah terus sampai tua. Sudah jujur, sudah tekun, sudah sabar, sudah tawakal, dan hasilnya sama, susah. Nah, itu makanya katanya Immanuel kan, harus ada hidup sesudah mati dan harus ada Tuhan. Gunanya Tuhan apa? Loh, kalau besok ada yang baik dibalas baik, yang jelek dibalas jelek, Tuhan ini ketua panitianya. Dia yang ngurusi besok setelah mati itu, jadi Tuhan yang ngopeni, siapa yang baik, tak kasih balasan baiknya. Dan ini harus Tuhan, karena kalau manusia juga nggak mungkin manusia objeknya. Nah, itu kan namanya implikasi logis saja. Tapi kalau di religius etik enggak, ya Tuhan ya memang ada. Dialah yang memerintahkan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau dalam Islam, rasional etik itu nanti diwakili aliran Mu'tazilah. Kalau dalam sementara yang religius etik itu diwakili oleh Asy'ariyah. Jadi tuh akal mungkin bisa tahu baik dan buruk, tapi urusan yang baik harus dilakukan, yang buruk harus dijauhi, itu harus pakai wahyu. Karena kadang-kadang akal itu tidak bisa definitif. Kayak gini, apa ya contohnya? Misalnya kamu punya pacar, belum nikah, tapi terus pacarmu kamu bawa ke hotel. Ngerti sendiri lah urusannya di hotel ngapain. Gak mungkin kan cuma di sana ngaji atau di sana tabarusan bareng. Terus disalahkan, kamu gak boleh kayak gitu, dilarang. Tapi akal, ini jelas saya, tapi akal bisa kok bikin justifikasi bahwa itu bener loh. Ngapain sih orang-orang usil, wong ini pacar-pacarku, suka sama suka, tidak ada yang rugi satupun. Seandainya ada konsekuensinya kan tak tanggung-tanggung sendiri. Ngapain sih yang lain cerewet? Ya kan akal kan, itu masuk akal. Ini ngerokokku dewe, tuku rokok dewe, tak isep-isep sendiri, ngapain sih kalian cerewet? Kan itu. Jadi akal bisa bikin justifikasi. Maka katanya Asy'ariyah tidak bisa. Akal sering tertipu, akal sering tersesat. Jadi untuk bisa tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak, berarti moralitas itu orang butuh wahyu, orang butuh Tuhan. Akal kita sendiri sering tidak berdaya. Kalau nggak percaya, kamu tanyalah, wis ya kamu anggap nggak beres dalam agama, Imam Samudra lah, FPI lah, sopo lah, keras-keras semua. Itu semua punya dalil.
Semua punya argumen, semua punya justifikasi terhadap tindakannya. Maka katanya Asy'ari tidak bisa justifikasi didasarkan pada pendapat orang atau rasio